Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Naula Septiana Mardi. Minggu lalu kita telah membahas tentang komunikasi, penyiaran, dan public speaking. Minggu ini juga kita masih membahas tentang public speaking, tetapi lebih dalamnya ya. Public speaking adalah proses berbicara kepada audiens atau kelompok orang dalam suatu hal yang terstruktur. Public speaking juga merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti lisan, tulisan, gambar, suara, atau simbol-simbol tertentu dengan tujuan tertentu juga pastinya. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus menguasai public speaking? Ada beberapa alasan kenapa kita harus menguasai public speaking. Yang pertama, sekarang banyak orang yang sukses berawal dari good speakernya. Dan yang kedua, tuntunan zaman dan teknologi yang terus-menerus berkembang dengan pesat. Dan yang ketiga, tuntunan profesi. Sekarang banyak profesi yang lebih membutuhkan skill public speakingnya. Yang keempat, persaingan dalam banyak hal. Contohnya seperti prestasi kita di sekolah. Lalu bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Ada mitos yang mengatakan kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Tetapi pada faktanya kemampuan dalam berbicara yang baik di depan umum itu dapat berkembang dari diri kita dengan cara kita harus rajin latihan dan praktek di lapangan. Tetapi ada penghalang dalam diri kita sehingga kita merasa gugup, takut, atau demam panggung yang membuat kita kurang percaya diri terhadap diri kita sendiri. Di setiap masalah pasti ada solusinya. Solusinya agar kita tidak terkena demam panggung itu kita harus rajin terus-menerus latihan berbicara yang hanya awalnya di depan cermin. Lalu kita juga jangan lupa untuk berdoa agar kita ditimbulkan rasa percaya diri yang besar sehingga kita tidak demam panggung. Dan kalian juga harus ingat bahwa kalian yang tahu diri kalian dan kalian yang tahu audiens kalian dan kalian juga yang tahu materi apa yang akan kalian bawakan di depan audiens kalian. Ada beberapa tips agar kita dapat melakukan presentasi yang baik. Yang pertama, kita harus persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Yang kedua, kalian harus bayangkan apa yang akan terjadi besok saat kita presentasi. Yang ketiga, pada saat presentasi kita harus melakukan kontak mata, body language, bahasa yang baik, intonasi dalam penyampaian materi. Yang keempat, joke atau candaan agar audiens merasa santai saat kita membawakan materi. Yang kelima, berinteraksi dengan audiens. Yang keenam, buat PowerPoint dengan benar dan menarik. Yang ketujuh, adakan sesi tanya jawab sebelum penutupan. Yang kedelapan, jelaskan kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan. Kedelapan tips tersebut sangat bermanfaat agar kita dapat berpresentasi dengan baik dan benar. Lalu saat kita presentasi, kita juga harus menyampaikan materi dengan baik dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens. Menurut Shaw Whelan, ada 5 hal yang harus dipertimbangkan untuk memulai public speaking. Yang pertama, harus menggunakan aktivitas fisik atau body language untuk memperoleh perhatian dari audiens. Yang kedua, pembicara juga harus membuat pernyataan pemulaan atau penyajian yang menarik dan mendukung tentang topik yang akan kita sampaikan kepada audiens. Yang ketiga, menceritakan humor yang relevan dengan topik pembicaraan kita. Yang keempat, kita juga harus siap untuk menyediakan informasi yang menjelaskan kredibilitas atas topik tersebut. Yang kelima, menceritakan cerita yang berhubungan dengan presentasi atau topik yang kita bahas. 3 aspek pengalaman yang mendukung komunikasi publik. Yang pertama,
komunikasi publik cenderung terjadi di tempat-tempat yang biasanya dianggap sebagai tempat publik seperti auditorium, lapangan, kelas, atau lainnya. Yang kedua, komunikasi publik lebih merupakan kesempatan mengemukakan masalah sosial daripada kesempatan mengemukakan masalah-masalah informasi dan tidak terstruktur. Yang ketiga, komunikasi publik juga melibatkan norma perilaku. Lalu ada juga kesan pertama atau first impression juga sangat penting dan akan menentukan kesuksesan kita dalam public speaking dan mendukung image yang positif. Yang pertama itu seperti komunikasi verbal, dan yang kedua komunikasi nonverbal seperti cara berpakaian yang kita gunakan saat menyampaikan materi. Lalu gerakan tubuh kita, eye contact kita terhadap audiens, speech, dan bahasa yang baik. Lalu kredibilitas pembicara atau komunikator itu terdapat dua bentuk loh. Yang pertama, kredibilitas ekstrinsik. Itu kredibilitas yang dianggap telah memiliki sumber sebelum ia menyampaikan pesan. Yang kedua, kredibilitas intrinsik. Itu citra yang diciptakan oleh sang pembicara. Ada juga syarat-syarat yang harus dimiliki oleh public speaking practitioner. Itu ada 6P. Yang pertama, persistency. Yang kedua, practice. Yang ketiga, planning. Yang keempat, preparation. Yang kelima, polishing of language. Yang keenam, practice. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.